Hai anak didik kami sekalian, salam jumpa, salam sehat. Kita mulai pembelajaran kita materi IPS, tema 1, subtema 2. Letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis, sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratnya adalah kira-kira 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ASEAN memiliki 4 karakteristik. 1. Kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. 2. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Yang keempat, protrude, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Berikutnya lihat, inilah negara kita dengan lambang bendera merah putih. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Kondisi alam tersebut menyimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mata pencarian di Indonesia beserta sumber daya alamnya ada sebagai petani, dalam pertanian, padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan akan diperoleh. Kemudian perkebunan, teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Nelayan, sebagai nelayan menangkap ikan berupa udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Pekerja kantor atau industri, yaitu memanfaatkan kayu jati, rotan, dan karet. Pertambangan menghasilkan minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Kedua adalah negara Malaysia. Ini lambang benderanya. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, itu terdiri dari gunung pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Mata pencarian di Malaysia beserta sumber daya alamnya. Petani tentu memperoleh padi, sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan yaitu berupa kakao, kelapa, tembakau, teh, lada. Pekerja kantor industri yaitu pekerja di bagian kayu dan karet. Pertambangan menghasilkan timah. Malaysia adalah penghasil timah yang terbesar. Kemudian Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Borneo, yaitu Pulau Kalimantan. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawak dan beriklim tropis. Brunei Darussalam memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Mata pencarian di Brunei Darussalam beserta sumber daya alamnya, yaitu berupa pertambangan, yaitu adanya minyak, gas, dan gas bumi. Pekerja kantor atau industri, yaitu tenun dan logam. Petani menghasilkan padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Nah, kita lihat negara berikut adalah Singapura. Inilah benderanya. Singapura disebut sebagai negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Apakah mata pencariannya? Yaitu di Singapura beserta sumber daya alamnya, yaitu bidang jasa, yaitu tempat wisata, percetakan, penerbitan. Pekerja kantor industri, yaitu industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, karet, minyak, dan timah. Nah, kita lihat negara berikut adalah Thailand. Ini benderanya. Nah, mata pencarian di Thailand beserta sumber daya alamnya yaitu petani, padi, tebu, tapioka, dan yute. Perkebunan, karet, dan kayu jati. Pertambangan, batu bara, timah, dan gas alam.
Sebagai nelayan, berbagai jenis ikan di Sungai Mekong dan Teluk Siam mereka mencari nafkah di sana. Nah, berikutnya yaitu negara Filipina. Kita melihat gambar atau lambang benderanya. Filipina merupakan negara kepulauan. Nah, selain Indonesia, Filipina itu ada negara kepulauan. Filipina juga memiliki banyak pegunungan. Nah, sebagai mata pencarian di sana dan sumber daya alamnya. Pencariannya petani, sumber daya alamnya padi, jagung, sayuran, ketela pohon, dan buah-buahan. Kemudian perkebunan, sumber dayanya yaitu tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Nah, pertambangannya itu ada kobalt, tembaga, dan emas. Nah, ini kita lihat negara Kamboja ya, negara Kamboja dengan benderanya seperti ini. Kamboja memiliki bentang alam yang menyerupai mangkuk. Di bagian tengah terdapat dataran besar Tonle Sap. Bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Apa saja mata pencarian Kamboja beserta sumber daya alamnya? Yaitu petani, perkebunan, perikanan. Nah, petani, sumber daya alamnya padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Nah, perkebunan, sumber daya alamnya karet dan tembakau. Perikanan, budidaya ikan air tawar. Nah, ini negara berikut, negara Laos. Laos tidak memiliki laut. Laos itu sekelilingnya adalah daratan yang berupa pegunungan. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Mata pencarian apa saja dan sumber daya alamnya? Yaitu petani, nah menghasilkan padi dan sayur. Kemudian perkebunan, yaitu mengelola kapas dan tembakau dan kopi. Tambak, yaitu ikan karper dan ikan perch. Pertambangan, gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Industrinya berupa kayu jati. Nah, kita lanjut, yaitu negara ke-9, negara Myanmar. Inilah benderanya. Myanmar memiliki bentang alam yang terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah utama yaitu berupa pegunungan utara dan pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Mata pencarian di Myanmar beserta sumber daya alamnya, yaitu berupa petani, yaitu sumber daya alamnya sayuran, perkebunan teh, tembakau dan tebu, pertambangan, gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Nah, terakhir adalah negara ke-10, Vietnam, terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta dataran rendah. Nah, dengan demikian anak didik kami, pembelajaran kita sampai di sini. Belajari dengan baik dan sungguh-sungguh. Sampai jumpa, terima kasih.